Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutin ya materinya. Ya, kita masuk di pertemuan kedua ya. Materinya yaitu tentang task and work ya, gitu. Jadi seperti yang saya bilang di awal kemarin ya, ini kan mata kuliahnya judulnya desain dan evaluasi ya. Jadi nanti terbagi jadi dua, yaitu bagian desain dan bagian evaluasi ya. Sebelum TTS kita fokusnya ke desain, setelah TTS ke evaluasi. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah desain di sini itu adalah desain dari sisi UX ya. Jadi kan di awal kemarin saya bilang, jadi yang namanya antarmuka itu biasanya ada dua bagian ya, UI dan UX ya, UI, UX gitu. Jadi kalau kemarin di mata kuliah IMK itu fokusnya ke UI ya, user interface. Kalau di sini ke UX-nya ya, user experience. Ya, dua-duanya tuh desain ya, ngomongin tentang desain tapi beda sisi gitu. Jadi di sini kita nggak ngomongin masalah warna yang bagus, font yang bagus, terus ini harus jaraknya dan lain sebagainya gimana, enggak, tapi lebih ke bisa nggak sih kira-kira nanti dipakai user gitu. Intinya gitu ya. Lebih ke fitur-fiturnya gitulah kurang lebih ya. Oke, jadi bagian yang pertama adalah tentang task and work ya. Jadi gini, kalau kalian bikin sebuah apa namanya aplikasi ya software gitu yang ada antarmukanya gitu kan tujuannya kan user kan pakai itu kan pasti ada goalnya ya mau ngapain gitu misalnya kayak misalnya kalau aplikasi apa Tokopedia gitu ya Tokopedia kalau user buka mau ngapain ya pasti mau belanja ya atau mungkin cuma lihat-lihat produk ya tapi yang jelas ada goalnya ya tujuannya tuh ada gitu. Orang main game juga ada tujuannya ya, having fun gitu ya. Jadi biar apa namanya, eh, nggak apa namanya, biar kan mungkin otaknya sudah penat gitu ya, kebanyakan belajar, kebanyakan kerja itu refreshing bentar ya, main game gitu misalnya. Ada goalnya gitu loh, goal akhirnya itu ada. Itu pasti ada. Kalau nggak ada goalnya ngapain apa namanya susah-susah kita bikin apa aplikasi atau software usernya juga nggak tahu mau ngapain gitu ya semua pasti ada goalnya ya jadi ini yang jadi patokan ya utamanya itu adalah goalnya dulu ya tentukan dulu goalnya mau ngapain gitu ya pasti ada lah ya kita bikin aplikasi ada goalnya oke jadi setelah kita ketemu goalnya nah itu bisa di breakdown ya jadi dari goal itu di breakdown ke berbagai macam task ya gitu jadi tujuannya satu itu. Nah, ini tas-tasnya ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh ya. Gitu. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai goalnya ini. Ya, ada beberapa bagian gitu. Ini langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain gitu. Katakanlah misalnya goalnya itu beli apa namanya handphone ya di Tokopedia gitu misalnya. Nah, langkah-langkahnya kan pasti ada yang nggak mungkin kita pengen beli handphone kita buka langsung transaksinya selesai gitu kan nggak mungkin ya. Langkah pertama adalah cari handphone ya. Biasanya cari atau mungkin buka katalog ya. Yang jelas itu langkah pertama ya harus pilih dulu barangnya gitu loh. Kita harus temukan dulu. Itu tas yang pertama. Tas yang kedua adalah di check out ya. Check out itu nanti kita masukin detail-detail apa alamat pengiriman, bayarnya mau pakai apa, mau pakai kupon atau enggak dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, langkah terakhir adalah ya dibayar gitu. Kita bayar selesai ya. Misalnya seperti itu. Jadi dari goalnya tadi mau beli HP lewat marketplace, nah itu ada langkah-langkahnya. Gitu. Nah, dari setiap langkah ini itu sebenarnya bisa dipecah lagi jadi yang namanya action ya, action. Gitu. Jadi ini kan ada tiga bagian ya, goal, task sama action. Ya, ini semakin ke kanannya makin detail ya. Jadi kalau tadi misalnya task yang pertama adalah cari handphone gitu. Itu task yang pertama. Nah, actionnya ngapain? Oh, yang action pertama adalah ketikkan nama handphone di kolom pencarian misalnya gitu ya. Misalnya iPhone 15 itu misalnya ya. Diketikin iPhone spasi 15 terus enter gitu. Nah, terus kan pencarian belum selesai ya, nggak mungkin cuma kayak gitu doang selesai kan nanti muncul hasilnya ya kan, hasilnya nongol gitu kan. Nah, terus di sini action berikutnya adalah pilih salah satu handphone gitu ya misalnya ya yang dikehendakin. Entah misalnya dari harganya yang paling murah atau mungkin kita punya toko langganan tertentu ya, biasanya beli di toko mana gitu misalnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini action-actionnya seperti itu. Demikian juga yang step kedua tadi check out ya. Check out itu kan ini step yang tas yang kedua yaitu adalah check out ya.
Nanti actionnya juga ada banyak. Yang pertama masukkan alamat pengiriman, yang kedua pilih ekspedisi, yang ketiga jika punya voucher bisa masukin voucher, yang keempat pilih apa namanya metode pembayaran dan seterusnya. Jadi itu ya bedanya goal, task sama action. Jadi kalau goal itu adalah tujuan umumnya, ya tadi beli handphone udah gitu doang, ya. Nah, task-tasknya itu langkah-langkahnya ya, langkah secara umum ya. Jadi cari handphone, terus check out, terus bayar, udah gitu langkah secara umum. Nah, kalau yang action itu langkah secara detail, ya. Langkahnya secara detail. Jadi ya tadi tekan tombol ini, terus isi kolom ini, terus klik bagian apa, nah kayak gitu. Ya ini semakin ke bawah tuh semakin detail, ya gitu. Nah, kalau kita pecah seperti ini, terus nanti apa namanya kita mau menganalisa tuh lebih gampang, ya. Misalnya ini actionnya tuh kok ada yang actionnya kok kayaknya ada yang nggak sinkron gitu misalnya, ya. Ini actionnya pertama misalnya apa ya ngisi alamat pengiriman gitu ya, terus yang berikutnya kok actionnya kok nggak nyambung gitu misalnya, ya ini bisa dihapus gitu ya, langsung skip aja ke action yang ketiga gitu, kayak gitu, ya. Jadi kalau kita breakdown seperti ini itu akan lebih mudah untuk dianalisa atau didiskusikan gitu loh. Jadi nanti kalau orang ada timnya kan biasanya nggak mungkin cuma satu orang ya, pasti kan rame-rame gitu ya timnya. Bisa 5 orang, bisa 10 orang. Nah itu kalau mereka mau ngasih masukan itu gampang gitu. Seperti itu. Jadi intinya kan kita bikin kayak gini kan supaya bisa dibaca orang lain dengan mudah ya. Jadi kalau mau didiskusikan gampang, jadi pemahamannya itu sama gitu loh. Oh step-stepnya tuh seperti ini ya. Jadi pemikirannya tuh sama gitu. Tapi kalau nggak dibikin bagan seperti ini ya, cuman ditulis aja gitu, takutnya nanti beda persepsi kan kayak gitu. Ya. Jadi itu tujuannya ya, dibikin model gini ya. Kemudian nah ini jadi bisa jadi memang ada beberapa cara ya untuk mencapai goalnya ini. Tasnya tuh bisa juga nggak cuman ini, jadi bisa ada cara yang lain gitu. Kayak tadi saya bilang kalau mau cari handphone itu bisa pakai kolom searching ya, ketikin namanya, atau bisa juga buka katalog terus kategorinya elektronik atau handphone gitu ya. Stepnya tuh banyak ya gitu. Dan bisa juga ada opsi juga kan setelah ketemu handphonenya mau kita masukin keranjang dulu atau mau langsung kita beli juga bisa kan gitu. Jadi memang ada banyak cara untuk mencapai goalnya gitu. Jadi kalau digambarkan pakai ini pasti akan lebih mudah untuk dianalisa ya gitu. Oke, ini kita ngomongin anu ya, user work ya. Jadi apa yang dikerjakan user di sistem itu loh. Gitu. Oke, terus ada cara yang lain juga ya kalau kita mau bikin istilahnya gambaran kasarnya gitu. Ada dua cara mendesain ya. Yang pertama adalah konseptual design. Itu bentuknya ini abstrak gitu ya, cuman gambar aja gitu. Use case ya ini ya. Ini bikin pakai use case. Jadi misalnya ini contohnya di sini ATM ya. ATM itu fiturnya apa aja sih gitu loh. Jadi kalau customer datang ke mesin ATM tuh bisa ngapain aja? Oh, bisa ngecek apa namanya saldo, bisa apa setor uang, bisa tarik uang, terus bisa transfer gitu ya fitur-fiturnya. Terus kalau teknisi bisa ngapain aja? Oh, cuma bisa dua ini gitu. Terus kalau orang dari banknya, oh bisa semua ternyata. Itu use case ya, konseptual desain jadi secara konsep. Atau bisa juga kita bikin desain tuh physical ya, jadi sudah ada gambarnya gitu ya, meskipun ya nggak sebagus ini juga sih, ini terlalu bagus gambarnya ya, karena sudah benar-benar kayak real gitu. Bisa juga digambar pakai sketsa gitu ya, kurang lebih nanti tombolnya ada di kiri, terus ini di sini, ini di sini, ini menu-menunya seperti ini gitu misalnya ya. Itu physical. Jadi kalau physical itu lebih ke ya wujudnya sudah ada gambarannya lah gitu. Kalau konsep itu fisiknya belum ada ya, tapi fitur-fiturnya kita bisa tahu dari sini gitu ya. Kalau bikin ini kan lebih cepat ya, jadi kalau butuh cepat ya pakai konseptual design aja gitu. Dan bikin kayak gini paling berapa, 10 menit aja kelar ya, dibikin pakai papan tulis gitu ya. 5 menit paling ya udah cukup. Tapi kalau bikin yang kayak gini kan lama ya. Bikin gambar gitu kan harus dipikir dulu, oh terus layarnya di mana, tombolnya di sini gitu ya. Itu jadi ini tadi sekali lagi ini tujuannya untuk supaya mudah untuk didiskusikan bersama dengan tim ya. Jadi
biasanya lebih gampang kalau pakai visual ya, gambar gitu. Ya gambarnya ada dua pilihan, mau yang gambar yang ini, yang konsep doang atau yang ada ininya wujud fisiknya juga gitu. Oke, berikutnya adalah ketika kita mendesain ya antar muka itu kita harus pikirin juga beberapa aspek ya. Yang pertama adalah ini aspek apa ya, lingkungannya ya, istilahnya tempatnya gitu, tempatnya. Nah, kalau kalian apa namanya, misalnya mesin ATM ya, saya balik lagi ke contoh yang mesin ATM. Mesin ATM itu kenapa sih kok layarnya itu agak apa namanya miring gini, terus atasnya ada ininya, tutupnya gitu? Ya supaya kalau misalnya tempatnya ada di outdoor gitu, lihatnya gampang ya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya tempatnya itu ini di outdoor ya, kalau kalian coba aja kalian buka HP ya di bawah sinar matahari itu kan susah banget ya lihatnya ya. Brightness-nya tuh harus dinaikkan sampai mentok itu baru agak kelihatan ya. Tapi kalau brightness-nya normal itu susah lihatnya ya karena eh, terkena pantulan sinar matahari gitu. Itu salah satu contoh ini physical environment ya gitu. Terus apalagi ya, tempatnya misalnya anu berair apa enggak itu misalnya. Contohnya misalnya kalau di mana ya, di laut gitu ya, di tengah laut gitu ada di mungkin kapal gitu misalnya, di tengah kapal gitu ya. Di kapal itu ada komputernya gitu ya, entah buat apa gitu. Ya itu kan kapal itu kan gampang basah ya, mungkin namanya juga di laut gitu kan kena ombak basah. Nah itu juga harus dipikirin gitu. Kadang-kadang itu kan apa namanya, perangkat elektronik itu kan kalau kalau basah itu kayak layar HP aja, kalau tangan kita agak basah aja susah kan ngecatnya kan, harus dilap dulu gitu. Nah misalnya seperti itu gitu. Atau tempat yang kotor ya, yang banyak banyak apa namanya debu atau banyak apa lumpur atau semacamnya gitu, kayak misalnya untuk alat-alat berat gitu ya, itu kan mereka juga mungkin ada komputer untuk mengoperasikan alat-alat berat gitu kan. Nah tapi kan pasti kondisinya tempatnya kotor ya, tempatnya kotor gitu. Nah itu apa namanya, bisa nggak sih meskipun nanti layarnya kena debu ya nggak, tapi orang tuh tetap bisa lihat itu isinya apaan gitu. Seperti itu. Jadi kondisi apa lingkungan tuh juga harus diperhatikan ya gitu. Oh iya, sama ini juga kadang-kadang ini ya. Kalau ada apa namanya komputer ditaruh di tempat yang rame gitu, yang berisik itu ya jangan pakai suara gitu ya. Jangan pakai yang berbasis suara yang nggak bakal denger gitu ya, tapi berbasis gambar aja atau video ya, yang jelas visual. Itu juga salah satu contoh yang lain ya gitu. Kayak misalnya nih paling gampang eh, aplikasi ini, kalau di apa namanya Google Android itu ada Oke Google itu ya. Jadi kalian bisa ngasih instruksi tapi pakai suara ya, ngomong gitu. Bayangin kalau ditaruh di tempat yang sangat-sangat ramai, sangat-sangat berisik, itu kan juga nggak bisa dipakai ya. Kita suara kita itu kan kecampur sama yang lain, jadi dia pasti susah menerima perintah. Nah itu contohnya ya. Jadi kayak Oke Google, terus kalau Apple tuh punya namanya Siri itu ya. Itu kalau dipakai di tempat ramai pasti nggak bisa ya. Di tempat yang berisik pasti nggak mau ya. Suaranya kan kecampur noise ya. Gitu. Terus berikutnya juga masalah safety juga harus diperhatikan, itu antar mukanya tuh apakah digunakan di medan-medan yang berat ya, atau ya cuman tempat-tempat biasa gitu, nggak butuh pengamanan khusus misalnya ya. Contohnya misalnya ini yang yang paling sering kita lihat tuh mungkin ini ya, tapi ini belum ketemu solusinya sampai sekarang, yaitu aplikasi ini apa namanya ojek online ya. Kalau kalian perhatikan tuh kan apa namanya ojek online itu kan kalau naik motor itu kan dia sambil megang HP, sambil ngeliatin HP, itu kan ngeri ya sebenarnya ya, bahaya gitu loh. Ya, dia ngeliatin HP nggak tahu ya di depan ada kendaraan lain mendadak lewat, itu kan bisa ketabrak ya kan. Itu banyak kejadian soalnya ya. Jadi itu eh, sebenarnya harusnya di aplikasinya tuh mungkin dirancang khusus ya supaya bisa dipakai sambil berkendara. Jadi entah HP-nya itu nanti ditaruh ada stand-nya di motor, terus ya sudah apa namanya si ojek itu bisa fokus berkendara, tapi
apa namanya tetap bisa ini apa namanya dapat informasi dari handphonenya. Biasanya kan itu masalah lihat maps itu ya, lihat peta ya kan. Dia kan kalau nganter barang atau nganter orang gitu kan alamatnya kan dia pasti nggak hafal ya, harus lihat peta, oh lewat sini gitu. Ya mungkin bisa pakai ini ya, wajib pakai earphone gitu. Kalau kalau cuma pakai speaker ya pasti nggak dengar ya, karena kan di tengah jalan kan rame ya gitu misalnya. Contohnya gitu tuh safety gitu. Nah kalau yang ini organizational environment, ya ini anu sih kaitannya sama organisasi. Kadang-kadang itu dari perusahaan ya mintanya tampilannya dibikin seperti ini ya sudah gitu. Nggak bisa nolak juga ya gitu. Yang ini agak susah kalau yang ini ya. Oke, apa namanya? Jadi tadi kan kita sudah nentuin goal, task, sama action gitu kan. Nah itu kan tujuannya kan supaya nanti ketika kita merancang antar mukanya itu kan kita bisa menyusun langkah-langkah tuh yang lebih efisien gitu ya. Barangkali dari goal sama tasknya sama actionnya tadi ada yang perlu dimodif, diubah ya, dibalik atau ditukar posisinya dan lain sebagainya. Ya tujuannya nanti supaya ini ya apa namanya bisa merancang langkah-langkah yang paling efisien gitu. Seperti itu. Ini contohnya ATM ya, ATM. Sebentar, ini ada contoh ininya nggak sih? Ini tadi kan anu ya, apa namanya, tas-tasnya ya, masukin PIN, terus misalnya mau ngecek saldo, nah terus ngitung uang ya, gitu. Terus ini use case-nya ya, contoh use case, kemudian, oh nanti kayaknya oh ya di bawah sini. Oke, sebelum ke situ, jadi kan nanti kita sudah, misalnya kita sudah punya ini ya, punya goal, task, sama action. Nah, langkah berikutnya, ya tadi kan goal, task, sama action itu kan didiskusikan begitu, terus kemudian mungkin mau dirancang ulang, terus diperbaiki sampai akhirnya ketemu goal, task, dan action yang paling efisien kan gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita bisa bikin yang namanya skenario, ya task skenario. Jadi disimulasikan gitu loh, seolah-olah ada cerita begitu orang pakai sistemnya gitu. Kalau di sini contohnya ATM ya. Jadi nanti misalnya Bambang itu pergi ke mesin ATM, terus langkah pertama dia masukin kartu ATM, terus dia, nah ini ATM itu ada dua macam ya. Ada yang masukin apa namanya, eh, jadi kalau misalnya kita pinnya itu salah ya, pinnya itu salah itu ada yang langsung disuruh benerin di depan, tapi ada juga yang eh, benerinnya di belakang ya. Jadi kita masukin pin tuh kalau salah itu nanti terus ya dibiarin aja sama dia. Kita milih dulu misalnya mau tarik tunai. Nah, waktu masukin nominal terus waktu mau uangnya keluar itu langsung di apa namanya? Di ada notifikasi pinnya salah, tolong masukkan yang benar. Nah, ketika sudah masukin pin yang benar baru keluar uangnya gitu. Tapi ada juga yang kalau kita masukinnya pin itu salah, langsung suruh benerin ya. Pin Anda salah, silahkan masukkan lagi gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi beda bank itu juga hasil diskusinya berbeda. Ya. Tim mereka tuh menghasilkan sesuatu yang berbeda. Gitu. Yaitu dari tadi itu nentuin goal, task, sama action tuh ternyata beda tim itu juga hasilnya bisa beda. Ya. Kalau ditanya bagus yang mana, nah saya juga nggak tahu bagusan yang mana itu. Itu harus disurvei ya. Jadi disurvei misalnya ada bank yang pakai metode yang A sama bank pakai metode yang B, terus apa namanya ada orang tuh suruh nyoba dua-duanya, terus prefer yang mana gitu. Itu caranya mau biar tahu mana yang lebih bagus gitu. Jadi memang kalau ini kan itu terkait ini ya masalah UX ya seperti itu. Itu termasuk salah satu contoh UX ya, problem-problem UX itu seperti itu ya. Nah, yang namanya UX itu kita nggak akan bisa menilai sekilas gitu loh. Kalau makanya kalau ada bimbingan saya skripsi yang terkait dengan UX terus tanya, Pak, ini desain saya seperti ini gitu. Kira-kira apa namanya sudah cukup bagus apa enggak gitu loh. Nah, saya juga nggak bisa jawab gitu ya kalau itu ya. Ya saya anu aja suruh lanjutin aja, udah lanjutin aja terus dites aja gitu. Karena memang akhirnya kan yang menentukan adalah penggunanya gitu loh.
Kalau menurut pengguna itu oke, ya sudah gitu. Jadi kalau saya suruh menilai, itu kan penilaian personal saya gitu ya, secara personal gitu. Tapi belum tentu orang lain ngomong hal yang sama. Bisa jadi menurut orang lain oke, menurut saya enggak kan juga bisa. Atau sebaliknya gitu. Nah, makanya juga ini balik lagi ke sini tadi ya. Contohnya mesin ATM aja beda bank aja bisa beda alur gitu ya. Kalau waktu PIN-nya salah input gitu ya. Ada yang langsung suruh benerin, ada juga yang benerinnya di akhir ya. Gitu. Nah, itu jadi kalau kita sudah tadi ya diskusi goal, task sama action itu kita bisa bikin skenario ya. Bikin cerita ya, contohnya seperti ini ya. Ada orang namanya Jojo Wacana gitu ya. Ini dia pergi ke luar negeri ya, ke Bandara Changi, berarti ke Singapura dia. Ya. Terus dia apa namanya? Ternyata dia lupa nuker uang gitu loh ceritanya. Ya, dia ke Singapura, dia tuh lupa nukerin uang Singapura, jadi dia nggak bawa uang dolar Singapura ya. Terus dia carilah ATM ya, nyari ATM buat ngambil uang dolar Singapura gitu. Tapi pakai ATM dia tuh ATM Indonesia ya. Nah, setelah ini nemu ATM, dia masukin kartunya di slot kartu, terus di layar keluar tulisan ya, enter your PIN gitu. Nah, ini contohnya kayak gini nih ya, task skenario tuh. Bikin cerita gitu loh, kayak bikin cerita pendek ya, cerpen gitu ya. Memang jadi panjang tapi di sini kan orang bisa bayangin gitu loh, kan bisa bayangin oh ini ada orang namanya Jojo Wacana, dia lari-lari gitu ya di bandara gitu ya, nyari ATM, setelah ketemu dia coba nuker uang di situ ya. Nah, ini yang bagian berikutnya ya. Kan tadi kan suruh masukin PIN ya kan. Nah, si Jojo ini berpikir sebentar ya. Dia menekan 4 digit angka ya, PIN-nya 4 digit. Terus apa namanya, setiap kali dipencet itu bunyi tut gitu ya. Terus muncul karakter bintang ya di layar. Oke, nah setelah masukin 4 digit PIN, mesinnya tuh berhenti sebentar ya, karena memproses PIN-nya ya, dicek bener apa enggak. Oh ternyata betul ya. Terus berikutnya mesin nampilin tulisan ini ya, select currency required ya. Oke, terus berikutnya ini dia tuh nggak tahu ya, Singapura tuh pakai mata uangnya apa. Jadi dia tidak tahu ya, si Jojo tuh nggak tahu pakai mata uangnya apa. Nah, terus si mesin ini karena apa namanya, dia itu di negaranya Singapura, otomatis mesinnya nampilin defaultnya ya pasti Singapura ya, dolar Singapura. Jadi si Jojo mikir ya, oh ini kan ini defaultnya tuh ya pasti mata uang negara ini gitu ya. Ya sudah, dia langsung masukin aja gitu. Apa namanya, eh, apa namanya, dia pilih langsung ini. Nah, terus di layar keluar tulisan seperti ini ya, exchange rate-nya itu 1,4 dolar Singapura itu setara 1 US dollar ceritanya gitu. Nah, terus silakan masukin uang yang mau diambil berapa ya. Oke, terus mana sini? Nah, si Cucu mau ngambil 380 dolar ya. Nah, dia akan masukin angka 380, terus pencet tombol proceed ini ya. Terus kalau udah, nah terus mesinnya tuh kayak bunyi gitu ya. Dia coba ngeluarin uang. Nah, terus uangnya keluar, kartunya juga keluar ya. Seperti itu. Oh, sorry. Ke kartunya dulu yang keluar ya kalau di sini ya. Ini kartunya dulu yang keluar ya. Kartunya dulu keluar baru uangnya yang keluar ya. Nah, ini juga kadang-kadang ada yang berbeda ya. Tiap bank itu juga beda. Kadang-kadang ada bank yang uangnya keluar duluan, baru kartunya belakangan. Ada juga yang kartunya itu keluar dulu, baru uangnya belakangan. Gitu. Kadang-kadang bank yang sama pun, nah ini kalau kalian perhatikan ya, kalian kalau misalnya ngambil uang, itu pencet nominal yang sudah ada di layar, biasanya di layar kan ada pilihan 100.000, 200, 300, 500, 1 juta gitu kan, biasanya ada yang seperti itu. Kalau kalian pilih dari situ, dibandingkan dengan nekan manual ya, masukin 100.000 gitu, terus di enter gitu, itu juga kadang-kadang tuh beda gitu loh. Saya juga nggak ngerti kenapa berbeda. Kadang kalau pilih langsung uang, pilih langsung itu sesuai angka yang tertera, itu
biasanya kartunya akan dikeluarin dulu, baru uangnya keluar belakangan. Tapi kalau kita masukin manual, ya nominalnya manual, terus kita enter, itu nanti yang keluar tuh uangnya dulu, baru kartunya belakangan, jadi beda. Tuh. Padahal banknya sama, ya. Itu saya pernah nyoba kayak gitu loh, kok beda ya, alurnya kok beda itu. Kenapa harus berbeda? Padahal sama-sama ngambil uang itu, saya juga nggak ngerti. Tapi pasti ada alasannya itu ya. Nggak mungkin eh, cuman random aja itu. Oh yang ini saya bikin kartunya duluan ya, yang satunya saya bikin uangnya duluan itu. Ya biar beda aja kan nggak mungkin sembarang itu gitu ya, pasti ada alasannya dan kita nggak tahu ya alasannya apa gitu. Seperti itu. Ya mungkin setelah disurvei kebanyakan orang kalau mau neken sesuai dengan nominal ya, jadi nominalnya sudah tertera terus dia pencet, ya emang dia cuma mau itu doang ya, terus udah selesai gitu. Makanya kartunya dikeluarin sekalian gitu. Tapi kalau misalnya mencet manual, ya nominalnya itu manual, pencet angka apa pakai keypad yang ada di situ ya, masukin nominal secara manual itu kemungkinan besar dia akan masih melakukan transaksi yang lain ya. Mungkin loh setelah disurvei seperti itu kan saya juga nggak tahu, bukan orang banknya kan. Yang ngerti alasannya ya orang dari banknya gitu ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu hasil dari apa namanya eh, tadi work re-engineering ya, berdasarkan goal, task and work yang sudah dilakukan ya. Oke, nah tadi skenario tadi ya, ini kan skenario-nya kan panjang ya. Sebenarnya kalau mau diringkas juga bisa ya, kita bisa bikin yang namanya concrete use case ya, gitu. Jadi concrete use case itu dibagi jadi dua bagian, ada user action sama system respon ya. Ini sih sebenarnya intinya sama dengan yang skenario, cuman lebih ringkas aja ya, seperti itu ya. Jadi di user action itu misalnya langkah pertama kita suruh masukin kartu ya. Nah setelah masukin kartu kan sistem pasti akan merespon ya. Nah, responnya apa? Oh, suruh masukin PIN gitu. Jadi ini gantian-gantian ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh, ini kedelapan gitu ya. Jadi ini langkahnya begitu maksudnya ya. Kiri, kanan, terus bawah gitu. Jadi langkah pertama ketika user masukin kartu, sistem akan membalas dengan suruh masukin PIN. Nah, ketika user masukin PIN, maka sistem akan membalas dengan cara dia memproses PIN-nya, terus pasti akan ngeluarin, kalau nggak ngeluarin menu ya tadi mungkin PIN-nya salah ya, antara itu. Ada dua kemungkinan ya. Oke, anggaplah PIN-nya betul ya. Dia akan nampilin menu kan. Nah, si user akan milih salah satu menu ya, misalnya tarik saldo ya. Katakanlah seperti itu. Oke, nah ketika kita pilih tarik saldo, maka sistem akan membalas dengan cara suruh masukin nominal atau kalau di luar negeri ya suruh masukin apa namanya mata uang dan lain sebagainya. Terus langkah berikutnya ketika disuruh masukin nominal ya user masukin nominalnya gitu ya. Maka sistem akan membalas dengan cara ngeluarin duitnya ya. Gitu. Kalau sudah ya selesai ya. Kartunya dikeluarin misalnya gitu ya. Ini concrete use case ya. Jadi kalau misalnya yang skenario ini dianggap terlalu ribet, terlalu panjang, ini kan panjang ya sampai berapa slide ini. Jadi kalau dibikin jadi cerpen itu udah bisa berapa paragraf gitu. Ya kalau mau yang lebih ringkas bisa pakai ini essential concrete use case ya, concrete use case ya. Ini sebenarnya versi ringkas dari skenario ya, langsung diambil poin-poinnya aja. Itu nggak bertele-tele ya. Gitu bisa pakai ini concrete use case atau ada juga yang namanya essential use case. Nah, ini lebih 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 ringkas lagi ya. Ini lebih ke lebih ke intinya aja. Jadi kalau yang ini masih detail ya. User itu masukin kartu, terus sistem masukin minta PIN, user masukin PIN, sistem memproses PIN-nya dan seterusnya ya. Kalau ini itu lebih lebih generik lagi. Itu yang essential use case. Nah, essential use case ini silakan dipakai kalau misalnya kalian mau belum tahu. Ya, kalian belum tahu mesin ATM-nya mau dibikin seperti apa, ya belum ada gambaran. Jadi dibikinnya agak umum nih, identify self gitu ya. Jadi intinya tuh usernya tuh harus mengidentifikasi dirinya, intinya begitu. Terus sistem akan merespon dengan cara memvalidasi identitas user ya. Tapi nggak tahu ini bakal pakai apa, entah pakai kartu atau entah zaman sekarang kan bisa ya kita ke ATM tuh pakai handphone ya. Jadi di handphone asalkan ada aplikasi banknya itu bisa kita tarik
transaksi di situ, nggak harus pakai kartu ya itu. Atau mungkin di masa depan kalau kalian mau bikin mesin ATM yang bisa pakai face recognition ya, nggak usah masukin kartu, nggak usah bawa HP ya. Barangkali kita lupa bawa semuanya ya, kita nggak bawa dompet, nggak bawa HP, cuman bawa diri aja gitu. Tapi butuh ngambil uang. Nah, gimana caranya? Ya mungkin bisa bikin pakai face recognition gitu. Jadi usernya cukup datang ke mesin ATM, terus dicek mukanya itu ya, plus mungkin biar aman sama sidik jarinya sekalian gitu ya. Ya terus langsung oh ini namanya Bambang gitu ya, langsung dilempar ke rekeningnya Bambang gitu. Terus dia bisa transaksi gitu. Kan itu mungkin aja kan. Bener nggak? Jadi wajah dan sidik jari aja kayaknya nggak mungkin ada yang sama kan katanya kan, nggak mungkin ada orang punya sidik jari kembar. Apalagi kalau dikombinasikan ya wajah plus sidik jari, nah itu tambah susah lagi ya. Siapa tahu sidik jari itu kan ada 1 banding entah sekian ratus juta kemungkinan, mungkin ada yang mirip gitu ya. Tapi wajahnya kan eh, pasti nggak mirip gitu loh. Kemungkinannya kan kecil banget wajahnya dan sidik jarinya itu sama persis, itu kan eh, hampir nggak mungkin ya. Ya itu barangkali ya di masa depan ada yang mau bikin seperti itu ya boleh aja ya gitu. Jadi ini ada 2 macam use case ya. Kalau use case ada yang konkret ya. Konkret itu kalau kalian misalnya sudah tahu secara detail spesifikasinya mau apa gitu. Ya itu misalnya di sini pakainya kartu ya. Pakainya kartu. Kalau di sini kan belum jelas ya mau pakai apa itu. Bisa pakai kartu, bisa pakai handphone, bisa pakai tadi mungkin face recognition itu kalau mau ya. Seperti itu. Jadi intinya kalau yang essential use case ini eh, lebih ke ininya sih, tujuannya ya, mengidentifikasi user udah gitu aja. Tapi pakai apa belum tahu ya, karena memang belum ada gambaran gitu. Ini biasanya dipakai untuk misalnya ini bikin bikin sistem yang baru ya. Itu pakai essential use case karena belum ada gambaran sama sekali. Tapi kalau yang ini concrete use case ini biasanya dipakai untuk memperbaiki sistem yang udah ada gitu. Jadi kalau misalnya mesin ATM-nya itu pakai kartu, ya udah gitu kan. Kalau mau ganti ya susah ya. Kalau mau ganti mesinnya dari kartu jadi pakai face recognition kan berarti kan bikin dari awal gitu. Jadi ya pakainya yang ini use case-nya gitu. Tapi kalau tetap mau pakai kartu dan lain sebagainya ya pakai yang concrete use case ini gitu. Jadi nanti yang paling yang bisa dimodifikasi yang di bagian tengah-tengah ini ya. Urutan menunya, terus apa namanya? Ya tadi kayak misalnya kartunya tuh mau dikeluarin mana yang lebih dulu keluar, uangnya dulu apa kartunya dulu. Nah, kayak gitu misalnya ya. Tapi udah jelas pakai kartu ya, nggak pakai yang lain. Gitu. Itu use case ya. Kemudian ini ada juga teknik yang namanya hierarchical task analysis ya. Hierarchical task analysis gitu. Nah, ini sebenarnya ini sama kayak yang apa ya? Ya cuman langkah-langkah aja, cuman dibikin poin-poin gitu ya. Misalnya beli pulsa lewat ATM ya. Nah, nanti di sini bisa dipecah ya. Hierarki itu kan maksudnya ada tingkatan itu loh. Ya ini sama kayak yang di awal tadi sebenarnya, goal, task, dan action tadi ya. Goalnya adalah beli pulsa ya. Tasknya itu ada ini, ada 4 ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Tasknya ada 4 ini. Terus actionnya ya ini yang warna orange ini loh. Untuk task nomor 3 ya. Jadi kan kita sudah masukin kartu ya, milih transaksi ya, terus beli pulsa. Nah, beli pulsa kan stepnya pasti banyak ya. Nah, ini bisa dibikin seperti ini. Ini actionnya gitu. Nah, bedanya sama yang di awal tadi apa? Yang goal, task, dan action tadi. Cuman kalau yang ini kan sudah detail ya, sudah sangat-sangat detail dan ini nggak semuanya harus dipecah memang ya. Kayak misalnya masukin kartu gitu ya. Ini kalau mau dipecah ke bagian actionnya apa ya? Masukin kartu kan cuma masukin kartu doang gitu. Mau dipecah step-stepnya ya nggak ada lagi ya, cuma masukin kartu kan gitu. Tapi kayaknya ini ada yang kurang ya. Masukin kartu tuh harusnya ada step masukin PIN-nya ya. Ini kan masukin kartu terus pilih transaksi ya. Di sini nggak ada masukin PIN, berarti ya kalau ini masih bisa dipecah sih. Ya masukin kartu terus eh, berikutnya masukin PIN ya, terus pencet tombol OK gitu misalnya ya. Yang nomor 1 mungkin bisa dipecah seperti itu. Nah baru masuk yang kedua, pilih jenis transaksi ya gitu. Oke,
Oh, ini kayaknya harusnya ada ini nih animasinya ya ini. Ini cuma karena PDF eh, jadi nggak nggak kelihatan ya. Oke, tapi intinya apa konseptual design kan tadi masih ngomongin yang use case tadi ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin tentang task and work ya. Skenario atau ya step-stepnya gitu. Tidak ada? Cukup jelas, Pak. Oke, ya kalau nggak ada kita lanjut. Berikutnya adalah ini tentang mental model ya. Jadi kalau mental model itu ini agak lain bahasanya dengan yang tadi. Tadi kan kita ngomongin masalah task ya, action kayak gitu-gitu ya, step-stepnya, langkah-langkahnya, fitur-fiturnya ya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah ini mental model ya. Mental model. Jadi eh, mental model itu kayak semacam ini nih, apa ya? Kayak pola pikir gitu loh, pola pikir ya, yang dibentuk dari kebiasaan yang sudah ada mungkin sejak kecil ya. Gitu. Kalau kita bandingin ya mental model orang Indonesia dengan orang di luar negeri pasti beda ya. Mental model orang Indonesia dengan orang Singapura aja juga mungkin beda ya. Indonesia dengan Jepang apalagi Indonesia dengan Eropa atau Amerika itu juga pasti beda gitu. Contoh yang paling simpel adalah ini orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh kalau belum makan nasi itu ya belum makan itu, belum kenyang ya kan. Itu mental model kayak gitu tuh ya. Jadi kalau kita cuma makan roti gitu atau mungkin apa ya kayak misalnya siomay gitu tuh ya makanan itu kan kayak cemilan ya. Jadi itu kayak belum kenyang. Jadi harus wajib makan nasi gitu ya baru kenyang gitu. Beda dengan orang bule ya orang orang barat gitu ya. Itu makanannya kan cuman biasanya cuman apa ya? Dikit-dikit itu ya roti, biskuit gitu kecil-kecil gitu ya. Itu udah kenyang gitu. Nah, itu mental model juga gitu. Jadi kalau kalian ke luar negeri gitu ke Eropa itu mungkin bingung ya kok makanannya cuman kayak gini doang ya nggak nendang gitu cuman roti-roti doang saya butuh makanan berat nasi gitu nyari nasi ya nggak ada ya. Oke. Itu contohnya mental model ya. Jadi mental model itu kayak ya itu tadi pola pikir yang memang sudah terbentuk sejak kecil ya sejak kita kecil gitu. Nah, ini ya, demikian juga untuk kasusnya untuk antar muka ya. Mental model tuh juga ngefek banyak ya, terutama kalau misalnya ini nih berkaitan dengan simbol ya. Kayak misalnya di sini kan pasti pasti ya, pasti ada simbol-simbol gitu ya. Simbol-simbol seperti ini. Kan nggak mungkin menu-menu tuh dibikin semuanya pakai tulisan kayak gini kan nggak mungkin ya. Pasti kebanyakan ada yang bentuknya simbol-simbol seperti ini. Nah, kan kalian pasti tahu ya, ini simbol-simbolnya fungsinya buat apa itu ya. Tanpa saya jelaskan juga kalian pasti tahu ya. Sebagian yang ini I itu biasanya untuk informasi mungkin gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ada informasinya, filenya itu ya. Biasanya pakai huruf I gitu. Kalau kaca pembesar minus itu untuk zoom out, yang plus untuk zoom in. Itu pasti sudah pada tahu ya. Kalau ini ada anak panah ke atas, ada kotaknya biasanya untuk ngirim atau untuk nge-share gitu kan. Bener nggak sih? Oh iya, share. Kalau yang ini pensil itu biasanya untuk ngedit gitu kan. Seperti itu. Terus yang ini untuk rotate kayaknya ya. Yang paling yang nggak familiar cuman ini ya. Ini simbolnya kan jarang dijumpai ya. Kalau di sini ini buat ngedit ya. Jadi munculin menu buat ngedit PDF-nya gitu. Tapi kan yang ini kayaknya ngerti lah ya. Baca simbolnya udah ngerti ya. Paling yang nggak ngerti cuman yang ini ya. Ini juga ini udah jelas ya. Ada tulisannya juga sih searching gitu ya. Itu juga termasuk mental model gitu loh. Jadi kalian kan tahu ya tanpa harus dijelaskan ya. Begitu lihat ini aplikasi saya pertama kali juga pasti tahu ya fungsinya buat apa. Demikian juga ini ya Zoom ini juga tahu kan. Ini ada gambar video ini pasti buat apa namanya on cam gitu ya. Kalau mau nyalain kamera pakai yang ini udah jelas gitu bentuknya. Meskipun kalian baru pertama kali pakai Zoom, pasti kalian tahu sudah tahu fungsi-fungsinya gitu. Itulah mental model ya. Jadi pola pikir yang sudah terbentuk sejak kecil itu. Jadi ketika kalian bikin sistem ya, misalnya kalian bikin antar muka ya,
ada fitur untuk zoom in sama zoom out, ya pakailah simbol yang sudah standar gitu. Kayak gini tadi. Ya, kalau zoom out itu pakai yang kaca pembesar yang minus ya. Kalau zoom in itu bisa kaca pembesar yang plus ya, kayak gitu. Ya, jangan pakai simbol yang lain. Jangan diganti simbolnya zoom in-nya diganti simbol teropong gitu misalnya ya. Atau yang lain-lainnya itu kan nggak umum ya. Yang umum ya kayak gini, kaca pembesar terus ada plus minusnya gitu. Kadang apa isinya ya cuma plus minus doang ya tanpa kaca pembesar juga ada ya. Contohnya di Microsoft Word gini ya. Nah, ini di bagian bawahnya ada minus, ada plus. Ini juga jelas ya, ini buat zoom in sama zoom out gitu ya. Seperti itu. Tapi itu kalau tanpa tanpa logo kaca pembesar kayak gini ini juga harus hati-hati. Bisa jadi dikira minus sama plus ini dikiranya volume kan juga bisa ya. Volume itu kan juga simbolnya juga sama, plus minus gitu kan. Kalau plus itu nanti nambah volume, minus mengurangi volume ya. Itu juga harus hati-hati. Tapi yang kalau lebih pasti ya pakai yang ini ya, kaca pembesar. Gitu. Itu contohnya. Tapi sebenarnya mental model itu nggak hanya sekedar ngomongin masalah icon ya. Ini cuma salah satu contohnya diterapkan di icon ya. Tapi bisa juga ya berbagai macam hal sih. Nggak cuma sekedar icon ya. Kayak misalnya ini nih, kendaraan ya, mobil gitu ya. Di Indonesia itu mobil kalau kita masuk ke mobil, mau nyetir mobil, ya pintunya ya di sisi kanan gitu ya. Tapi kalau di negara lain, ya negara-negara lain gitu, kayak di mana ya? Mungkin di Jepang, di Singapura gitu ya, itu setirannya di kiri gitu ya. Saya nggak apa ya, di Eropa ya mungkin kebanyakan di kiri. Nah kayak gitu. Itu kan beda ya. Itu juga termasuk mental model. Jadi kalau kalian mengoperasikan mobil yang posisi setirnya itu di kiri, pasti juga bingung kan? Gitu. Bingung nggak biasa gitu. Biasanya kita kalau mau gonta-ganti persneling kan pakai tangan kiri gitu ya. Karena kan tangan kanannya dipakai buat megang setir gitu. Nah, sekarang jadi terbalik. Nah, itu kan juga anu ya, apa namanya? Jadi bingung ya, jadi nggak biasa gitu. Pasti kalian susah makainya ya karena nggak biasa. Itu juga mental model. Jadi mental model itu nggak hanya sekedar masalah icon gitu ya, tapi bisa berbagai aspek gitu. Intinya kita sudah punya pola pikir bahwa cara pakai sistem itu ya kayak gini gitu loh. Jadi ketika dikasih sistem yang berbeda, bingung jadinya ya. Gitu. Ya. Nah, mental model sendiri itu ada dua macam ya. Ada yang fungsional, ada yang struktural ya. Ini berbeda tingkatan ya. Kalau fungsional kita hanya tahu cara pakainya aja ya. Cara makainya kita tahu. Tapi ketika ada masalah ya, troubleshooting ya kita bingung ya. Gitu. Contohnya mobil ya, balik lagi ke mobil. Kalau kalian disuruh nyetir mobil mungkin bisa gitu ya. Nyetir tahu caranya ya, masukin personeling terus handremnya di itu dibuka gitu ya terus nyetir gitu selesai. Tapi kalau ketika ada problem ya, misalnya kok mobilnya nggak mau nyala gitu, terus atau mungkin saya sudah masukin personeling tapi kok nggak mau jalan. Nah itu ketika ada masalah itu kalian nggak tahu. Nah itu karena kalian hanya punya pengetahuan di bidang ini fungsional gitu, fungsional aja. Kecuali kalau kalian sudah tahu sampai di level struktural, kalian ngerti cara kerjanya, kalian tahu masalahnya di mana. Oh ternyata karena ini, oh ternyata karena itu gitu. Jadi mental model ada dua macam ya. Ada yang fungsional model, ada yang struktural model. Ini contoh yang paling paling gampang begini ya. Kalau di sisi antar muka ya. Jadi kalau orang yang ngerti fungsional itu apa namanya? Hanya ngerti cara pakainya kan. Tapi ketika ada masalah dia bingung ya, nggak ngerti cara ngatasinya gitu. Tapi kalau yang struktural dia tuh tahu cara kerjanya itu loh, tahu cara kerjanya. Jadi kalau ada troubleshooting gitu dia mungkin bisa mengatasi itu. Ya, contohnya nih, ini contohnya waktu kemarin ya sistem registrasi web registrasi tempat kita itu kan waktu awal-awal dulu pertama kali di apa luncurkan itu kan pasti ada masalah ya. Jadi eh, apa kelasnya itu masih ada slot gitu, tapi kok nggak bisa regis gitu loh, kok nggak bisa join ke situ gitu, padahal slotnya masih banyak gitu. Ya, jadi kalau mahasiswa yang hanya ngerti dari sisi fungsional, ya sudah, saya nggak bisa regis,
caranya regis kan saya pilih kelasnya terus saya join gitu ya. Tapi nggak bisa, ya sudah gitu. Itu kalau hanya ngerti dari sisi fungsional. Nah, ada beberapa mahasiswa yang sudah ngerti sampai level struktural, mungkin karena sudah ngambil mata kuliah pemrograman web ya. Dia inspect elemen. Inspect elemen diganti parameter inputnya, terus tombol submitnya dibuka, dia bisa submit dan masuk datanya gitu ya. Itu kalau ngerti di level struktural gitu. Jadi yang satu mungkin hanya tahu cara pakai sebuah website, tapi yang satunya ngerti cara kerja website itu gimana ya. Ketika form itu disubmit, terus diproses bagaimana caranya, nah itu dia ngerti. Gitu. Bisa pakai inspect elemen, nah itu contohnya ya. Itu juga tentang mental model ya. Seperti itu. Ya ini ilustrasinya ya, kalau misalnya ini contohnya jam ya. Kalau orang hanya ngerti makainya ya paling cuma bisa nyeting jamnya sekarang yang benar jam berapa, oh ini jamnya salah gitu ya. Ada putarannya gitu. Tapi ketika tiba-tiba misalnya jamnya kok jarumnya yang panjang nggak bergerak, cuma jarum yang pendek doang gitu ya. Nah itu kalau cuma ngerti di level fungsional ya dia nggak ngerti masalahnya di mana. Tapi kalau ngerti level struktural, oh dia tahu jam itu gearnya itu ada berapa biji gitu ya. Yang jarum panjang itu pakai gear yang mana? Oh berarti itu mungkin gearnya udah aus atau udah ya rusak atau gimana gitu. Tinggal dibongkar aja diganti cari gear yang baru misalnya kayak gitu. Ya. Itu kalau ngerti level sampai level struktural ya. Terus ini contoh yang lain sepeda ya. Sepeda kalau ngerti di level fungsional ya paling kalian hanya ngerti cara makainya gitu ya. Ini kan kalau kalian ini kan sepedanya nggak ada yang umum ya, tidak wajar gitu. Tapi kalau kalian suruh pakai ya pasti bisa kan gitu. Karena sepeda kan umumnya ya punya ini ya, punya stang gitu ya. Terus ini tempat duduknya gitu ya. Paling yang kita nggak ngerti ini cara ngayuhnya gimana gitu. Ya kan kalau yang ini masih ada ya, yang ini nggak ada gitu ya. Tapi kalau mungkin duduk terus nyoba-nyoba ya bisa gitu ya. Tapi ketika misalnya nih tiba-tiba sepedanya kok nggak mau jalan gitu ya, di kayu nggak bisa jalan itu ya kalian kan nggak ngerti ya. Yang rusak apanya itu kan pasti nggak ngerti ya, gitu. Karena sepedanya nggak umum ya. Tapi kalau cuma suruh pakai ya bisa gitu. Nah, itu juga mental model ya. Terus kalau mesin ATM gimana fungsional dan strukturalnya? Ya simpel ya. Kalau fungsional jelas ya. Kita sebagai pengguna semuanya hanya tahu ini mesin ATM di sisi fungsional ya, kecuali kita orang bank atau kita teknisi ATM ya kita baru tahu di level struktural gitu. Kayak misalnya kita masukin ke mesin ATM, transaksinya ternyata gagal ya, nggak bisa apa, nggak berhasil gitu ya. Masalahnya kenapa ya kita nggak tahu, entah karena jaringannya atau mungkin karena uangnya habis atau ya masalah yang lain kan kita nggak ngerti ya. Itu karena kita hanya punya ini mental model di sisi fungsional. Jadi kita ketika ketemu mesin ATM ya apa namanya taunya cuma pakai doang gitu. Meskipun mesin ATM-nya nanti ada mesin ATM tipe terbaru gitu ya, bentuknya baru gitu, kita kan tetap tahu ya cara makainya ya, karena kita punya mental model di sisi fungsional. Tapi kalau ada masalah ya kita tetap nggak tahu ya, karena kita nggak punya pengetahuan di bidang yang ini struktural gitu. Itu kelas activity skip aja. Oh, sudah habis. Oke, itu untuk materi hari ini tentang work re-engineering sama task and work. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Pak. Oke, Masih sip. Ya sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Oh, jangan lupa presensinya ya. Presensinya jangan lupa supaya bisa ikut ujian. Oke, ya sudah kalau gitu mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak.